Om Swastiastu. Diseminasi modul budaya positif pada hari ini Sabtu 28 Januari 2023 segera dimulai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Idi Sang Yang Widiwasa, karena berkat izinnya, berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kubu, yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru, Pengajar SMP Negeri 3 Kubu. Susunan acara pada kegiatan pagi hari ini yaitu: yang pertama, arahan dari Bapak Kepala Sekolah; yang kedua, diseminasi modul; yang ketiga, tanya jawab; dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kubu. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum lanjut, marilah kita semua yang ada di ruangan ini tidak henti-hentinya menyatakan puji syukur hadapan Tuhan Itu Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat rahmat beliau kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7 ya. Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati pula. Pada hari ini bersyukur dan berbahagia sekali rasanya karena dilaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif khusus modul budaya positif. Jadi diseminasi itu kegiatan pembebasan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru yang ikut sebagai CGP angkatan 7 sekarang mendapat kesempatan untuk mengimbaskan, menularkan, menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu, termasuk saya juga selaku pimpinan di sekolah ini, terkait dengan budaya positif. Budaya itu kebiasaan-kebiasaan. Mungkin Bapak Ibu guru termasuk saya penasaran selama ini yang sudah dipelajari oleh teman-teman CGP, yang sudah dilakukan oleh teman-teman CGP apa sih? Kan seperti itu. Karena berharap sekali kegiatan semacam ini tidak hanya bersifat formalitas belaka, tetapi betul-betul teman-teman yang CGP bisa menularkan, menyampaikan informasinya terkait hal-hal positif yang sudah dilakukan, yang semestinya kita lakukan, baik yang mungkin sudah kita rencanakan ataupun yang mungkin akan diprogramkan ke depan. Saya yakin Bapak Ibu yang CGP sudah memahami betul dan sudah sempat melakukan kegiatan-kegiatannya, aksi nyatanya di sekolah ini, baik terhadap siswa tentang kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi saya berharap banyak memang pada Bapak Ibu guru yang terlibat dalam kegiatan CGP angkatan ke-7 bisa memberikan dampak positif, karena kedepannya jadi tidak hanya mereknya, namanya ataupun identitasnya sebagai guru penggerak saja yang kita harapkan dengan jumlah yang luar biasa pada angkatan 4 orang,
tapi betul-betul bisa memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan sekolah ini. Kemajuan SMP Negeri 3 Kubu yang notabene tahun 2023 ini mendapat predikat sebagai sekolah penggerak. Diharapkan kita semua bisa mandiri, ya, bisa kreatif, bisa bergotong royong. Itu kan sepele sekali menyebutnya. Tapi sejauh mana kita selama ini sudah saling membantu sesama. Ya, yang bisa kami sampaikan, kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengakhiri dengan para pesanti. Om Santi, Santi, Santi. Waktu saya kembali. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan yang telah disampaikan. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu diseminasi. Diseminasi akan disampaikan oleh kami berempat CGP di SMP Negeri 3 Kubu. Untuk kesempatan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ibu Tari Irawan. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kubu, Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya di kegiatan diseminasi CGP angkatan 7 terkait dengan modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya punya pantun Bapak Ibu. Buah wangi soto babat, jangan lupa memakai nasi. Selamat pagi teman-teman hebat, izinkan kami berbagi materi, semoga berkenan di hati. Jadi kami ini berbagi Bapak Ibu ya, bukan mengajari, berbagi. Kebetulan kami yang mendapatkan kesempatan lebih dulu, dengan pasti ada teman-teman berikutnya ya. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja karena saya punya jatah waktu 15 menit, mudah-mudahan tidak lewat. Budaya positif, nanti ada anak-anak pinangnya banyak sekali, dia akan disampaikan teman-teman, dan saya di sini membawakan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini paradigma barunya Pak Ibu. Jadi ini praktek, mungkin bisa dibayangkan Pak Ibu ya. Kita bayangkan saja ketika ada orang yang bernama A dan B, anggap aja itu teman Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya dan dikembangkan. Teman Anda atau si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, dengan cara bujuk, menghantam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dilakukan agar kepala yang Anda pertahankan itu terbuka. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Jadi Bapak Ibu mempertahankan di tangan Bapak Ibu, teman lagi satu itu mencoba untuk mendapatkan kertas yang Anda tulis tadi. Apa yang terjadi? Next please. Nah, jadi kita masuk ke teori kontrol namanya. Artinya kita ini selama ini mungkin banyak dari saya juga berilusi, ternyata kita itu tidak bisa mengontrol siswa. Jadi dianggap itu sebuah ilusi kontrol. Sama kayak kita, kalau saya analogikan, kalau kita ingin mendapatkan pasangan, jadi yang punya kontrol itu kan kita mencoba merayu, membujuk dan sebagainya, tapi yang punya kontrol sebenarnya kan yang orang yang kita bujuk ya, dengan sebagai cara yang dicoba. Nah, seperti itu. Jadi kita juga posisi guru dengan siswa, kita nggak bisa mengontrol perilaku mereka. Nah, itulah disampaikan di budaya positif ini bahwa paradigma teori kontrol yang seperti ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Mungkin kita selama ini beranggapan kritik itu bagus untuk perubahan, ternyata itu sebuah ilusi. Dan berikutnya, ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita merasa kita guru, umur kita jauh lebih tua, jadi kita punya hak untuk memaksa kepada anak didik kita. Itu dianggap ilusi kontrol dalam teori ini. Next gitu. Nah, jadi ada namanya stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus ini kan sebuah stimulus atau ada aksi dan reaksi di bahasa ini. Jadi kita mencoba kalau dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau kita menganggap siswa ini jangan terlambat, ya kita kenapa kamu terlambat? Jadi kita berpikir kalau kita tidak terlambat berarti kita harus dia harus sama dengan saya. Itu di bagian stimulus respon. Dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita idealnya kalau teori itu idealnya seperti itu, Ibu. Kita diharapkan mengarah ke sana. Mungkin di mana-mana kalau namanya teori pasti ideal, Ibu. Yang semestinya harus kita lakukan di sekolah. Di luar faktor XX yang kita alami di lapangan. Motivasi di luar diri siswa itu sendiri, di mana dia adalah menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Eksternal masih di luar diri siswa itu sendiri. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau motivasi eksternal. Saya sering begitu. Jadi ketika saya suruh nggak mau nyapu dikasih es krim sama orang tua saya selalu nyapu. Itu contohnya. Jadi itu tidak bagus sebenarnya dalam teorinya seperti itu. Tapi mau gimana lagi ya? Kita ada dari turun-temurun itu begitu kan. Nyapu dulu nih Pak Ibu beliin es krim. Jadi turun kita dididik anak seperti ini. Jadi itu kita keliru nah teman-teman. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang semestinya yang seharusnya terjadi. Jadi mereka datang ke sekolah tepat waktu, di kelas bisa mengikuti dengan baik. Sebenarnya mereka bukan menghargai kita sebagai gurunya atau menghargai aturan sekolah, lain pada dia menghargai diri sendiri sebagai manusia yang utuh. Semestinya terjadi yang seperti itu. Jadi inilah tujuan disiplin positif yang seharusnya terjadi dalam dunia pendidikan kita. Nah ini Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu ketika kita ikut CGP pertama, teman-teman banyak yang ngomongin Ki Hajar Dewantara karena memang basicnya di sana CGP ini arahnya menciptakan merdeka, pembelajaran merdeka. Jadi coba Bapak Ibu nanti coba lihat di depan, kira-kira dari tindakan guru itu yang mana, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Dan seterusnya. Coba Bapak Ibu dipikirkan dulu kurang lebih 15 detik dari 30 detik. Ini kesini kita lakukan di sekolah nih. Kira-kira sikap tindakan Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oh. Yuk, satu-satu. Oh, satu-satu Ibu ya. Bapak Ibu ya. Kita coba yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan bola basket? Hukuman. Oke. Siap. Murid diminta push up. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Apa perbedaannya? Saya mau menanggapi Ibu. Kenapa kok di bawah kok bisa konsekuensi? Padahal di atas kan ada juga ada. Tapi hukuman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya hukuman itu adalah pelanggaran yang dia lakukan karena tidak mengikuti peraturan. Sedangkan kalau konsekuensi itu resiko karena dia sudah membuat kesalahan.
Ya, ulangan dulu Bapak Bastin. Jadi konsekuensi bisa Pak Ibu baca di sana ya. Oke Pak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai khususnya konsekuensi nilai kebajikan, motivasi perilaku murid. Jika nanti tidak ada pertanyaan, nanti sesinya jawab untuk bisa kami tanggapi. Kita sama-sama belajar Pak Ibu. Terima kasih, baru saya kembalikan ke Bu Ibu. Udah dulu. Tepuk tangan dulu buat Bapak Hari atas penyampaiannya. Baik, kita langsung saja ke penyampaian materi yang kedua, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Nimade Mariastuti. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator. Dan untuk kesempatan kali ini saya mendapat bagian, karena ini kesepakatan kita berempat. Jadi ada beberapa materi, kemudian poin-poin utama itu kita bagi, dan bisa dibantu turun Bu. Nah, ini yang sebenarnya secara garis besar yang kami sharing hari ini, yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif yang tadi sudah di-share atau sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Tuari Irawan. Kemudian sekarang saya mendapat bagian untuk sharing materi tentang keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, baik. Selamat pagi. Kerja. Nah, baik Bapak Ibu, mohon dibantu. Keyakinan kelas. Pada kesempatan ini saya akan men-sharing, bukan berarti melangkahi Bapak Ibu yang kemungkinan besar juga sudah pernah mendengar ini, atau mungkin pengetahuan Bapak Ibu juga sudah lebih banyak dari kami. Di sini saya hanya mendapat kesempatan untuk sharing materi. Kalaupun ada beberapa hal yang mungkin keliru saya sampaikan, mohon dimaafkan. Kemudian mari kita luruskan bersama-sama di kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu bisa diperhatikan ada 3 gambar. Gambar yang paling besar itu ada, bisa dilihat kan Bapak Ibu gambar? Ya, ada pengendara sepeda motor, dia menggunakan helm. Kemudian yang di atas ada pengemudi mobil menggunakan seat belt. Dan yang di bawah kelihatan sedikit, ya, dia menggunakan apa? Menggunakan masker. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu menyumbangkan suaranya sambil menikmati snacknya. Menurut Bapak Ibu, mengapa harus ada peraturan pengendara menggunakan helm, kemudian pengemudi mobil diwajibkan untuk menggunakan seat belt, dan ketika coronavirus sedang melanda di Indonesia kita wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan. Kira-kira untuk apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, di mana menyimak dari materi yang diberikan oleh Bu Made mengenai tentang gambar tersebut. Yang pertama, yang di atas mengemudi mobil, menarik mobil ya, bukan. Mengemudi mobil itu memakai sabuk pengaman yang jelas untuk keselamatan. Nah, mudah-mudahan sih tidak ada masalah. Kemudian dia gambar yang kedua itu merupakan aturan dari pemerintah dan wajib dilakukan demi keselamatan kita. Nah, yang ketiga, anak-anak sedang belajar memakai masker pada saat pandemi itu memang diharuskan demi juga menjaga kesehatan dan tidak menyebarnya suatu virus, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Itu. Luar biasa Bapak, terima kasih. Kedua, ada pengemudi itu wajib menggunakan seat belt, meskipun terkadang beberapa yang kita amati sama-sama belum banyak pengemudi dan penumpang di mobil yang menggunakan seat belt, padahal itu adalah untuk keselamatan. Dan yang terakhir, kenapa kita menggunakan masker, wajib menggunakan masker saat coronavirus sedang
gencar-gencarnya melanda di Indonesia itu adalah untuk kesehatan. Jadi pas sekali apa yang sudah disampaikan. Dan nilai-nilai inilah yang disebut dengan keyakinan. Akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Meskipun saya tidak punya kelas, misalnya sebenarnya keyakinan kelas yang dimaksud itu bisa oleh wali kelasnya yang membuat kesepakatan kelasnya. Jadi di kelas itu yang disepakati atau yang dilaksanakan adalah apa yang sudah mereka buat dalam keyakinan kelasnya. Nanti saya juga share apa yang saya sudah lakukan dengan anak-anak dalam membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan bentuknya konkret. Ya, misalnya peraturan sekolah kita tidak boleh menggunakan makeup yang berlebihan. Itu kan sudah lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas itu jauh lebih abstrak daripada itu. Nah, ini pengalaman saya di salah satu kelas yang saya ajar dalam membuat atau membentuk keyakinan kelas. Itu salah satu proses. Di awal saya memberitahu ke mereka, anak-anak, ayo kita buat kesepakatan. Kalau belajar bahasa Inggris, kita maunya seperti apa? Sekarang ibu bagikan kertas, kemudian silakan kalian tulis, kemudian kalian tempel. Nah, dari curah pendapat itulah saya coba buat keyakinan kelas. Nah, ketika murid melanggar peraturan, jadi sebenarnya itu mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada berapa kebutuhan dasar? Mungkin ada bapak ibu yang sudah mengetahui ini pelajaran ada di IPA ya? Ada. Mungkin ada bapak ibu yang sudah mendengar ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada Bu IPS mungkin Bu. Ada berapa? Ini bukan menguji Bu, kita saya Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau menyampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan primer. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, baru nanti kebutuhan tersier, dan selanjutnya kebutuhan sekunder, baru kebutuhan tersier. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hasil, luar biasa. Nah, yang kami maksudkan kebutuhan dasar yang ada hubungannya dengan murid kita atau yang mendasari perilaku murid ataupun manusia pada umumnya ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada langsung di bawah. Ada kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang dimaksud dengan kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makan, kesehatan, rumah. Ya, mungkin sama dengan yang disampaikan Bu Hasid tadi, kebutuhan primer manusia, fisiologis. Nah, kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Terkadang kita pernah melihat anak-anak yang sepertinya mencari perhatian. Dia menunjukkan perilaku yang berbeda dari teman-teman yang lainnya dan tampak seperti kekurangan kasih sayang dan perhatian. Jadi sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar ini, yaitu kebutuhan sayang dan rasa diterima atau love. Jadi sebenarnya tidak ada murid yang nakal. Murid yang sedang kita hadapi bersama-sama itu adalah individu yang sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika mereka melakukan pelanggaran, berarti mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka dan melakukan perilaku-perilaku yang berbeda dengan individu yang lainnya atau dengan murid yang lain. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kalau kebutuhan kita tentang kesenangan bermain dan tertawa itu kan kalau ibu-ibu mungkin suka scrolling Facebook merasa happy, kemudian kalau
irawan, ya dengan membuat konten TikTok. Itulah kebutuhan akan kesenangan dari Pak Putu Ali sendiri. Ya, dia tetap memenuhi kebutuhan dasarnya akan having fun atau kesenangan. Ya, baik Bapak Ibu, dua materi yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, karena diseminasi ini harus dilanjutkan, akan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nur Hikmah. Dipersilahkan. Terima kasih. Baik, selamat pagi kepada Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol. Oke, baik. Dipertegas 5 posisi kontrol. Di sini mungkin kita akan berefleksi atau meninjau kembali bagaimana pelaksanaan kontrol disiplin yang sudah kita lakukan kepada siswa dan bagaimana sebenarnya efeknya terhadap siswa. Oke, next Bu Ida. Baik, untuk mengontrol atau mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di kelas, apa yang sudah kita lakukan terhadap siswa, sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang tanpa kita sadari sudah kita lakukan. Yang pertama adalah posisi penghukum. Saya banget ya, jangan ngelihatnya gitu banget. Pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya posisi-posisi ini atau posisi ini sudah kita lakukan di kelas, tapi terkadang kita tidak sadar bahwa hal tersebut memiliki imbas yang akan ada pada siswa dan terus ada secara psikologi. Jadi kita akan lihat satu persatu apa saja tindakan kita yang termasuk dalam posisi-posisi tersebut dan bagaimana sebenarnya imbasnya secara jangka panjang kepada siswa. Posisi penghukum ini adalah posisi yang bisa dilakukan baik secara verbal maupun secara psikis. Artinya begini, kita secara tidak sadar sudah sering melakukan posisi ini kepada siswa. Mungkin contohnya bisa langsung ke saya ya, walaupun saya harus mengevaluasi. Ternyata pada awalnya saya berpikir bahwa posisi penghukum ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan di anak-anak yang memang sudah tidak bisa dilembutin istilahnya. Jadi tidak bisa didekati dengan cara halus. Jadi terpaksa saya harus mengambil posisi penghukum. Saya secara pribadi tidak tahu bahwa posisi ini memberikan efek jangka panjang yang tidak baik kepada siswa. Jadi posisi penghukum ini ternyata di awal saya berpikir bahwa ketika saya menghukum siswa dia akan jerah kemudian tidak mengulangi. Saya pikir semua akan selesai sampai di sana. Saya tidak tahu bahwa posisi ini akan membuat anak-anak menjadi dendam, kemudian anak-anak menjadi kecewa, kemudian anak-anak menjadi terluka secara psikologi seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi. Sebagai teman, sebagai teman. Kalau sebagai teman ini sebenarnya ada sisi positif dan nanti kita lihat sisi negatifnya. Positifnya adalah kita akan dekat dengan siswa. Kemudian akrab dengan siswa dan menggunakan keakraban itu untuk mendoktrin mereka. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita akan menjadi malaikat pelindung bahwa tenang aja, nanti ibu yang rayu guru mata pelajaran itu supaya nggak dihukum, misalnya seperti itu. Ini kalau dari sisi keakraban dan mendoktrin mereka sebenarnya positif. Tapi kalau sudah melewati batas, akhirnya tanda petik sampah jatuhnya. Kenapa? Karena kalau itu tidak dibatasi, anak-anak akan menganggap kita bukan orang yang patut digugu, tapi hanya teman akrab, hanya bro saja. Dan sisi negatifnya lagi adalah si anak itu mungkin nurut dengan apa yang kita lakukan, tapi
Sebenarnya ini adalah posisi terakhir yang diharapkan kita ada di posisi itu. Walaupun kalau saya secara pribadi prosesnya sepertinya masih harus terus-menerus belajar. Kenapa? Ketika ada di posisi manajer, biasanya nada suara bukan lemah lembut, kemudian bukan lebay karena teman, tapi tulus aja bertanya. Kemudian bahasa tubuh juga tidak formal seperti pemantau, kemudian melakukan pendekatan psikologis kepada siswa. Kemudian fokusnya pada siswa, tidak ingin membahagiakan, bukan ingin membahagiakan gurunya. Jadi kamu harus seperti ini, kamu harus menyenangin ibu, bukan seperti itu. Bukan ingin membahagiakan orang tuanya. Kamu tidak boleh melanggar, kalau melanggar nanti kamu dapat surat kepada orang tua, kan kasihan orang tuanya. Bukan drama seperti itu, tapi fokus ke siswa itu sendiri. Kemudian guru tidak perlu marah, meninggikan suara, tampak sedih, menunjuk-nunjuk dan menempatkan diri sebagai teman. Itu tidak diperlukan. Tapi guru mengembalikan tanggung jawab kepada murid dan mencari jalan keluar tentu dengan bimbingan guru. Artinya di sini dikaitkan dengan keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mary, bahwa dikembalikan ke siswa, ditanya kira-kira permasalahannya apa, kemudian buat siswa yang mencari solusinya, tetap atas kontrol kita. Buat siswa yang mencari solusinya, buat dia mencari harus bagaimana ke depannya. Jadi di sini akan melatih siswa untuk mandiri, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, mencari jalan keluar. Jadi diharapkan jangka panjang, bila posisi ini bisa kita lakukan di pendidikan dasar di SMP, kemudian ke SMA dan selanjutnya, diharapkan nanti terbentuk individu-individu yang bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Jadi dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Dia akan belajar kreatif untuk mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dia timbulkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, itu presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Ibu Twidayani. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya sebagai penutup, mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya. Masih semangat? Ya. Sekarang untuk lebih semangat lagi, saya akan memberikan sesuatu. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat Bapak Ibu. Mohon dibantu jawab pertanyaan saya ya. Yang pertama, mohon dibantu jawab pertanyaan saya. Yang pertama, susu warnanya apa Bapak Ibu? Terus sapi minumnya apa? Air. Berarti masih konsentrasi ya. Ada yang belum jawab, masih bengong, masih berpikir. Jawab susu ya. Yang kedua, rumput warnanya apa Pak Ibu? Singa makannya apa? Ada jawab. Benar bukan? Ternyata ada yang sudah tidak fokus Pak. Kalau karena ini sudah fokus. Coba yang kedua. Tebak apa yang saya katakan, itu kata kuncinya. Tebak apa yang saya katakan. Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Saya ulang sekali, ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Sudah Bapak Ibu banyak. Kata kuncinya adalah tebak apa yang saya katakan. Nah, coba Pak Nyoman, ini apa? Oke. Yang saya katakan. Coba Pak. Nah, ini. Yang ini. Kalau
Kalau yang ini? Bau. Kalau yang ini? Benar? Kalau yang ini kambing ya benar. Berarti masih salah. Salah ini. Kalau yang ini? Salah. Bau ya. Sudah mulai ada yang benar ya. Ini kan sapi, kambing, sapi kan tahu. Kalau itu kuncinya tadi kan apa yang saya katakan. Berarti ini sapi, kambing, yang ini sapi, kalau yang ini walaupun saya bilang jempol, kalau saya bilang kalau yang ini berarti ini adalah ya hebat luar biasa. Ibu silakan tepuk tangan dulu. Yang saya dapatkan yaitu mengenai segitiga restitusi. Sebelum saya menyampaikan materi tentang segitiga restitusi, di sini berkaitan dengan bagaimana menghadapi anak-anak yang bermasalah atau berkasus atau melanggar dari peraturan sekolah. Mungkin mohon bantuannya dulu Bapak Ibu sebelum saya sampaikan. Mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu bisa menyampaikan seandainya ada siswa yang berkasus, apa yang Bapak Ibu lakukan. Silakan, kasusnya terserah kasus apa yang sedang dihadapi, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Mungkin Mbak Den. Baik, terima kasih atas kesempatan pada saya untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Ida, terutama masalah kasus anak-anak. Sementara banyak permasalahan sebenarnya, dan ini sudah ditanggapi bersama-sama oleh wali. Kerjasama kita, kolaborasi dan bergotong dimensi profil Pancasila itu sudah berjalan, namun perlu dimaksimalkan. Terutama controlling tadi bagus sekali dari teman-teman yang menyampaikan tentang budaya positif itu luar biasa sekali. Kasus anak-anak yang memang harus dilaksanakan, kita cermati bersama, kita istilahnya selesaikan bersama, lalu berkolaborasi. Nah, di sini tadi tidak hanya yang kemarin ya, sekarang tadi saja sudah ada kasus. Salah satunya itu ada siswa yang bernama hadir, termasuk juga ada yang lewat pintu belakang, dan kasusnya itu merusak fasilitas sekolah. Namun silogianya tadi itu tidak dilakukan oleh siswa yang tadi, karena dilihat karena bekas-bekas yang rusak itu tidak nyata yang tadi, bahkan sudah mungkin 2 hari atau 3 hari yang lalu. Nah, akhirnya solusi kami, karena itu juga pas memang kebetulan anak itu lewat ke sana, akhirnya dikumpulkan, kemudian diberikan bimbingan, kemudian dicatat. Solusinya itu dia juga diketahui oleh walinya masing-masing. Jadi kebetulan walinya hari ini tidak hadir, yang catat. Kemudian sebelum mereka kembali bergabung pada temannya, diberikan motivasi dan disarankan agar juga karena kebetulan ini perjalanan juga diperbolehkan pasang karena tidak layak. Namun sementara solusinya tadi terpaksa bendera yang ada di ruang BU itulah dipakai sementara, dan kemudian kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pak Kadek Remaja untuk disarankan untuk memberikan bendera yang baru, sehingga benar-benar hari Senin bendera itu bisa dipakai dalam kegiatan upacara dan dipasang setiap hari. Nah, itu sih beberapa solusi yang bisa saya lakukan, dan saya sangat mengapresiasi yang luar biasa kepada calon guru penggerak Pak Wali yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada dari ini kan secara umum ya, mungkin ada dari guru mabel, mungkin kelasnya mengalami kasus salah satu gurunya. Mungkin siapa yang bisa membantu Pak Ibu? Teman? Terima kasih atas waktunya untuk memberikan kepada saya. Tadi kebetulan dari
yang saya menemukan kasus di kelas, mungkin ini kasus yang biasa. Tadi pada saat saya menjelaskan di depan seperti biasa, ada dua anak yang tidak biasa di kelas itu bicara dan ngobrol pada saat menjelaskan. Secara naluri secara saya itu memberikan unsur hukuman jenis konsekuensi. Mereka saya lerai, maksudnya yang ada yang di belakang, saya di belakang, satu orang di depan. Mungkin Pak Ibu atau Bapak yang mempunyai solusi, apakah saya melakukan hukuman atau konsekuensi pada siswa tersebut dan apa kira-kira jalan keluarnya. Terima kasih. Tangan dulu Pak Imam. Terima kasih Pak Imam, luar biasa, kita langsung disampaikan semua Pak Imamnya. Baik, sebelum kita membahas dari apabila seandainya ada siswa yang bermasalah, apa yang harus kita lakukan, lebih lanjut. Sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang restitusi. Di sini istilahnya. Restitusi ini adalah bagaimana kita proses apa yang kita lakukan nanti agar murid yang melakukan kesalahan itu memperbaiki kesalahan dan nanti habis memberikan solusinya, anak-anak itu bisa kembali dengan karakter yang lebih baik, dengan karakter yang lebih kuat. Dan biasanya kalau siswa ada masalah yang kita lakukan seperti Pak Imam tadi, biasanya sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah sesuai dengan kontrol yang Ibu Nur sampaikan. Kemudian kalau di restitusi, kita mencoba untuk berkolaborasi antara guru dengan siswa untuk mencari solusi apa yang bisa dicarikan atau jalan keluarnya dari permasalahan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Nanti Pak Arif. Kemudian di dalam restitusi ini, selain mencarikan solusi, nanti di sini juga membantu murid untuk memiliki tujuan. Kemudian tadi hukumannya yang Pak Ari sampaikan, yaitu disiplin positif. Kemudian memulihkan dirinya dari rasa bersalah sehingga tidak ada trauma bagi siswa. Di dalam penerapan restitusi ini terdiri dari 3 langkah atau 3 tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Kenapa di sini dikatakan segitiga? Karena dari ketiga tahapan itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Nanti hubungannya juga nanti ke posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, disiplin positif. Semua yang tadi disampaikan oleh teman-teman nanti hubungannya di sini. Silakan kembali. Yang pertama, restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di dalam menstabilkan identitas, di sini apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kalau ada siswa berkasus atau bermasalah, kita kadang langsung seperti yang dulu katakan suara keras, emosi, kemudian membentak. Tapi di sini, karena di sini diharapkan idealnya kita di posisi manajer itu, bukan di pembuka atau pemberi rasa bersalah. Sehingga kita sekarang berusaha menurunkan pembuka itu, berusaha menjadi lemah lembut. Kalau ini bisa diterapkan secara ideal, tapi ini kan kita harus melalui tahapan atau proses. Di menstabilkan identitas ini, di sini kita berusaha bagaimana anak-anak itu tidak merasa gagal kalau mereka membuat kesalahan, tetapi kesalahannya itu dijadikan nanti menjadi hal yang positif terhadap dirinya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Dari nanti memanggil murid yang bermasalah, kita di sini menstabilkan identitas seperti dulu, misalnya istilahnya akuin ya. Bagaimana biar anak itu tidak merasa bersalah, misalnya kita di sini wajarlah bersalah dulu karena kita tidak ada manusia yang sebenarnya. Itu juga pernah berbuat salah, sehingga anak-anak merasa dirinya tidak terlalu disalahkan. Dan nanti anak-anak akan berani mengutarakan sebenarnya apa yang menyebabkan mereka membuat masalah atau berkasus. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian nanti kali yang kedua, restitusi kedua yaitu memvalidasi tindakan yang
masalah. Di sini tujuannya adalah membantu. Nah, ini hubungannya dengan kebutuhan tadi yang disampaikan oleh Bu Mary ya. Di sini nanti kenapa sih kita berusaha nanti mencari apa yang menyebabkan mereka membuat kesalahan atau berkasus. Di sini kenapa mereka membuat masalah? Pasti di sini berhubungan dengan kebutuhan yang disampaikan oleh Bu Mary tadi. Mungkin mereka ingin cari perhatian, ingin dihargai, ingin diakui, sehingga mereka menyampaikan undang-undangnya itu dengan cara berkasus. Kemudian nanti di sini yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi tindakan yang salah, yaitu misalnya kita menanyakan apa sih sebenarnya alasannya mereka melakukan masalah atau kasus. Kemudian bisa juga kita membenarkan terlebih dahulu, kamu bisa melakukan seperti ini, tapi alangkah bagusnya kamu melakukan yang lebih baik. Itu bisa dipakai. Kemudian nanti di sini juga kita bisa menyampaikan anak-anak itu bisa belajar yang lain dari apa yang dilakukan. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga balik. Nah, ini yang terakhir, menanyakan yang ketiga balik. Menanyakan keyakinan. Setelah kita membuat keyakinan kelas seperti yang disampaikan Bu Mary tadi, artinya keyakinan yang kelas yang dibuat itu adalah bukan peraturan, tapi memang timbul dari diri anak itu sendiri, apa yang harus diyakini. Hingga nanti dari kasus yang ada, misalnya mereka melanggar, nanti ditanyakan di sana, kira-kira keyakinan kelas yang mana tidak diterima. Kalau memang anak-anak sudah membuat dari dalam dirinya sendiri motivasi intrinsik, pasti anak-anak akan mengetahui keyakinan kelas mana yang tidak dipenuhi. Sehingga kalau sudah dari dalam dirinya, nanti anak-anak akan ada keinginan untuk menghargai dirinya dengan cara memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Kemudian pada saat menanyakan keyakinan kelas, kalau sudah disampaikan oleh siswa, nanti kita akan mengarahkan anak-anak maunya seperti apa, kemudian solusi apa yang ingin dicari itu ditanyakan. Kita sama-sama mencari solusi, sehingga anak-anak bukan kita yang berusaha kamu harus begini, tetapi memang kita berkolaborasi untuk mencarikan solusi yang memang mampu dilaksanakan oleh anak itu. Sehingga karena itu sudah keluar dari dalam dirinya, sudah keinginan dari dirinya, sehingga anak-anak mudah-mudahan nanti ketika berproses bisa melakukan itu. Kemudian tindak lanjutnya, bagaimana nanti biar kita bisa mengetahui apakah anak itu sudah menjalani atau solusi yang kita berikan, kita bisa memantau dari hari berikutnya apakah anak-anak itu sudah berubah. Jadi pada intinya adalah di dalam kita menyelesaikan suatu kasus, kita tidak bisa menghukum anak-anak, tidak bisa memaksakan, tetapi kita berkolaborasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak-anak. Sehingga di dalam menyelesaikan solusi ini, anak-anak tidak merasa bersalah, tidak merasa minder, tetapi mereka merasa dihargai karena kita membantu untuk mencarikan solusinya. Dari segitiga restitusi itu ada yang demonstrasi konseptualnya, yaitu penerapannya yang hidup. Kasus satu. Nah, ini yang tugas saya dapatkan, yaitu pada saat kegiatan pembersihan persiapan penerimaan rapat kemarin, anak atas nama Manis itu tidak memakai sepatu. Jelas kalau dari keyakinan kelas itu sudah ada yang tidak dipenuhi dari ketertiban atau kelengkapan berpakaian. Kemudian di sini karena saya langsung menemukan waktu itu Manis tidak memakai sepatu, jadi saya panggil, kemudian saya berusaha mencari tahu apa sih penyebabnya, apa kendalanya sehingga tidak memakai sepatu. Mungkin videonya balik. Jujur kalau di sini saya masih berusaha sekali untuk belajar tidak marah-marah, tidak emosi, tapi itu memang belum bisa sekali, baru sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa menerapkan seperti ini. Ya.
menghubungi aturan sekolah. Sudah dengar tadi manis ya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan? Saya minta maaf karena sedang menghafal pelajaran sekolah dan saya berjanji tidak akan melakukan. Saya akan melaksanakan keyakinan sekolah. Bagus sekali manis ya. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan. Baiklah manis, ibu maafkan manis untuk kesalahan hari ini ya. Selain manis nanti bertanggung jawab dan tidak sampai tidur dalam mencoba sepatu, manis juga bisa mencari solusi yang lain. Misalnya sebelum tidur akan sepatunya sehingga tidak kehilangan, atau berpesan sama teman kalian lain, misalnya ibu, adik, kakak, untuk membantu mengangkat sepatunya apabila ada salah. Ya. Kemudian karena manis sudah berusaha memperbaiki diri, ibu sangat menghargai sekali usaha manis ya untuk memperbaiki kesalahannya ini. Kemudian mulai besok ibu lihat perkembangannya, apakah manis sudah bisa memperbaiki diri atau belum. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih kembali ya manis. Sekarang bisa kamu kembali ke kelas ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, silakan manis. Tadi kasus tadi karena kenapa manis tidak memakai sepatu, dia mengatakan kalau dia menjemur sepatu terus ketiduran dan sepatunya kehujanan. Di sini saya berkolaborasi dengan manis untuk mencarikan solusinya. Sehingga memang solusi yang dicari itu memang ide dari anak-anak. Kita hanya mengarahkan. Mudah-mudahan saya, teman-teman dan Bapak Ibu juga bisa melakukan hal seperti ini, walaupun nanti memang prosesnya cukup lama, tapi kita berusaha untuk itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan, karena ini waktu juga. Sebenarnya ada kasus lagi satu, tetapi penanganannya sama tahapannya seperti itu, yaitu segitiga restitusi. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun tidak berguna atau bermanfaat, saya mohon maaf. Jadi silakan ambil sisi positifnya ya Bapak Ibu ya. Dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, demikian diseminasi yang sudah kami sampaikan. Dari apa yang sudah disampaikan, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau diperjelas, kami persilahkan dan kami akan mencoba untuk menanggapi. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya ingin bertanya, dari 5 posisi kontrol tersebut yang dijelaskan oleh peserta CGP, Bapak Ibu CGP, posisi mana yang paling penting dalam hal itu, di bagian itu? Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya langsung saja terkait penyampaian tadi oleh Ibu Madi Mary terkait keyakinan kelas ya. Mau beberapa saya tanyakan. Keyakinan kelas itu ada perbedaan dengan peraturan ya. Yang paling saya ingat itu sifatnya ada abstrak gitu. Apa dasarnya yang membedakan kita menentukan itu abstrak atau tidak atau nyata istilah. Dan kalau keyakinan itu kita sepakati, kita tulis, kita tempel ke istilahnya, apakah hasil kesepakatan itu ada sanksinya? Andai kata ada siswa yang melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Terus tadi yang saya sampaikan terkait permasalahan dalam kelas yang saya lakukan tadi pagi sebelum masuk ruangan sini, mohon dikoreksi bagian mananya perlu diperbaiki. Itu aja pertanyaan atau pendapat dari saya. Untuk waktunya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih.
dari materi yang sudah kami presentasikan. Mungkin saya akan memberikan tanggapan yang pertama karena itu terkait dengan materi yang saya sampaikan. Pertanyaannya adalah dari 5 posisi kontrol yang sudah disampaikan, apa sebenarnya posisi yang paling penting? Posisi yang paling penting atau posisi yang diharapkan bisa kita jalankan itu adalah posisi manajer. Kita sebagai guru di sekolah diharapkan memang tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Mendidik ini salah satunya adalah bagaimana kita menggali potensi mereka, bagaimana kita mengembangkan psikologi mereka sehingga mereka bisa lebih mandiri, mereka bisa lebih merdeka, dan mereka bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Harapannya adalah dengan poin-poin itu bisa kita tanamkan, kemudian kita bisa kembangkan secara berkelanjutan. Diharapkan nanti ketika mereka sudah meninggalkan bangku sekolah, maka sikap-sikap itu mereka bisa gunakan di masyarakat. Sebenarnya tujuannya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kenapa posisi manajer yang paling penting? Karena ketika kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, kita bisa membantu mereka atau mengarahkan mereka menjadi lebih kreatif. Kenapa lebih kreatif? Mereka akan berpikir ketika mereka membuat sebuah kesalahan, mereka akan berpikir, saya salah, kira-kira apa nih yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Jadi mereka akan berpikir, memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian mereka lebih bertanggung jawab. Kenapa? Mereka tahu bahwa kesalahan yang mereka buat harus mereka bertanggung jawabkan sendiri. Mereka lebih mandiri. Kenapa mereka lebih mandiri? Karena mereka akan mencari solusinya sendiri untuk kehidupannya lebih baik. Tentu dengan kontrol kita. Artinya mereka tetap memecahkan masalahnya sendiri, mencari solusi sendiri, tapi kita bertugas mengarahkan. Jadi diharapkan nanti ke depan ketika proses ini secara kontinu bisa kita lakukan, ke depan anak-anak itu akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan ada hal yang harus mereka pertanggungjawabkan, bukan lagi mereka melakukan sesuatu dan takut pada seseorang. Misalnya mereka melanggar, takut sama Bu Nur, nanti dihukum misalnya, tapi mereka balikan ke dirinya sendiri. Wah, saya melanggar, saya salah nih, saya sudah melanggar keyakinan kelas saya, ada nilai besar jangka panjang yang sebenarnya ingin saya capai, sudah saya langgar. Diharapkan mereka bisa mengevaluasi dirinya sendiri, bukan lagi karena sesuatu, bukan lagi karena seseorang. Ini akan proses yang luar biasa bagus, tapi memang butuh proses yang panjang. Makanya diharapkan memang kita mulai sekarang, karena akan ditunda, prosesnya akan semakin panjang. Baik, itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Pak Nyoman Subagio, yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan yang lebih konkret dan terperinci. Maksudnya begini Pak, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita yakini. Keyakinan kelas itu datangnya, motivasinya dari dalam, dari keyakinan kelas yang kita buat, yang kita bentuk dalam bentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu atas usul atau pendapat dari mereka, ya, dari anak-anak. Jadi mereka sebenarnya dari dalam diri mereka sendiri ingin atau meyakini nilai-nilai tersebut. Jadi kenapa itu lebih abstrak? Kalau peraturan itu kan sifatnya memaksa, kemudian mengingat, menekan. Sedangkan keyakinan karena asalnya dari nilai-nilai yang diyakini untuk dilakukan, sehingga kalau sudah, artinya keyakinan kelas itu kan asalnya dari nilai-nilai yang mereka yakini. Dalam artian ketika itu yang mereka yakini, motivasi untuk melakukan itu jadinya lebih besar. Sedangkan peraturan itu adalah sifatnya memaksa
menekan dan erat kaitannya dengan hukuman. Nah, selanjutnya pertanyaan Pak Nyoman tadi itu adalah kemudian apakah ketika ditempel di dinding, dipasang, apakah kalau melanggar keyakinan kelas itu ada hukumannya ataupun ada konsekuensinya? Itu kembali ke segitiga restitusi. Sebenarnya semua materi yang kami sampaikan itu berkaitan erat satu sama lain. Kita menyepakati sesuatu, mereka yang mengeluarkan pendapat, mereka yang meyakini nilai tersebut diharapkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri atau motivasi intrinsiknya lebih besar untuk sama-sama melakukan itu. Jadi pelanggaran apapun yang dilakukan itu tinggal kita kembalikan lagi, sama seperti yang kasus yang ditangani oleh Bu Ida tadi contohnya, yaitu ketika ada siswa melanggar, kita validasi dulu tindakannya, kemudian menanyakan keyakinan, dia ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau yang sudah disepakati. Jadi kalau keyakinan kelas apakah ada hukumannya? Tidak, Pak. Di sini kita diberikan materi, diberikan pelatihan untuk membenahi konsep dari dalam diri kita sendiri, berbenah sedikit demi sedikit untuk mulai mengurangi yang namanya hukuman. Demikian, mungkin dari Bapak Ibu Guru CGP yang lain bisa menambah, Pak. Baik Bapak Ibu, menambahkan sedikit. Kalau saya melihat keseluruhan, yang pasti proses di IKM ini adalah basic dasarnya adalah bagaimana siswa itu merasa happy dan bahagia di sekolah, sehingga profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai siswa itu ketika kondisi psikologisnya atau kesejahteraan psikologisnya tercapai. Sekarang kita di CGP ini dan kita semua mengimbaskan supaya kita sama satu frekuensi lah, bagaimana siswa-siswa kita yang beraneka ragam, unik dan khas ini psikologisnya sejahtera. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya melanjutkan dari pertanyaannya Pak Nyoman, yaitu tadi langsung Pak Nyoman sudah ada kasusnya ini, dan kita langsung dikasih PR sampunya Pak Nyoman. Tadi kasusnya adalah ada dua orang siswa yang ngobrol, gitu ya. Di sini seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melihat teori secara ideal dulu Pak ya, kita bisa menyelesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitasnya dulu dengan cara memanggil mereka berdua dulu. Di sini bagaimana nanti kita caranya menginformasikan, berkomunikasi agar anak-anak tersebut tidak merasa bersalah sekali. Karena kalau kita nanti memposisikan diri kita menghukum, nanti anak-anak akan merasa takut dan mereka tidak mau menyampaikan apa sebenarnya yang menyebabkan anak-anak itu sampai ngobrol di kelas. Kalau kita sudah mengkondisikan anak-anak itu nyaman, itu kalau kita bertanya misalnya untuk mengetahui apa yang menyebabkan, mereka akan curhat atau menceritakan apa sebenarnya yang menyebabkan, sehingga dengan itu nanti kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Kalau sudah mendapatkan penyebabnya, dari penyebab tersebut kita menanyakan dulu ke siswa hal apa yang bisa dilakukan siswa untuk mencarikan solusi dari masalah tersebut. Ini biar ada motivasi intrinsik dari diri dalam anak itu, sehingga mereka mau dengan ikhlas melakukan solusinya. Kalau kita yang berikan solusi, kadang anak-anak merasa terpaksa sehingga tidak dilakukan. Sehingga di sini intinya adalah kita dengan anak-anak berkolaborasi untuk sama-sama mencarikan solusi dari permasalahannya. Dan di sini juga dengan penerapan segitiga restitusi, anak-anak tidak trauma dengan apa yang kita lakukan. Kemudian selain itu, siapa yang bisa melakukan segitiga restitusi tidak hanya guru mata pelajaran, tergantung dari masalah yang kita hadapi. Kalau masalahnya masih pada saat kita mengajar di kelas, itu kita masih bisa menyelesaikan cukup di guru mapel. Kemudian kalau masalahnya lebih besar, kita tidak bisa menyelesaikan, minta bantuan ke wali kelas, kemudian kesiswaan, ke BK. Kalau masalah yang besar, kepala sekolah juga bisa melakukan segitiga restitusi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Nyoman. Pak Nyoman? Mana Pak Nyoman? Diterima. Mengenai manajemen restitusi, kita tidak langsung di kelas tersebut pada saat itu karena kita bisa mengambil jadinya mengambil waktu pelajaran. Kita bisa mengambil waktu mungkin pas istirahat, sehingga tidak menyita waktu pembelajaran. Ambillah di sela-sela waktu yang bisa kita cari, Pak. Ada lagi, Pak? Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan atau ingin menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin sampai di sini kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Kami berempat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas semua bentuk perhatian dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk tetap membersamai kami di sini sampai kegiatan berakhir. Dan semoga apa yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan demi kemajuan siswa-siswi kita di SMP Negeri 3 Kubu. Baik, kegiatan akan saya tutup. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Dan mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan mengaturkan para musanti. Om Santi Santi. Terima kasih, selamat siang.